Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yolanda Merisa Putri dari Prodi Tadris Fisika UIN 1 Tulungagung dengan NIM 12211193034. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan tujuan video pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat memahami kelistrikan pada sistem saraf. Lalu siswa dapat memahami hewan-hewan apa saja yang menghasilkan listrik. Nah, ada 3 subpokok bahasan yang akan kita bahas kali ini, yakni yang pertama kelistrikan pada sel saraf, yang kedua adalah hewan-hewan penghasil listrik, dan yang ketiga adalah listrik statis dalam teknologi. Langsung saja kita membahas pokok bahasan yang pertama, yakni kelistrikan pada sel saraf. Tahukah kamu mengapa kita dapat merasakan sakit ketika kita dicubit? Nah, tubuh kita menunjukkan adanya gejala listrik khususnya pada sel saraf karena adanya impuls. Rangsangan dari luar, misal cubitan, diubah oleh sel saraf kulit menjadi impuls. Sel saraf menghantarkan impuls karena adanya pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion ini disebabkan oleh adanya rangsangan yang cukup kuat yang dapat mengaktifkan pompa ion. Gambarannya dapat dilihat adik-adik pada gambar di sebelah sini. Nah, sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirimkan rangsangan yang diterima oleh panca indera. Nah, apa saja sih sebenarnya bagian-bagian dari sel saraf? Yang pertama ada dendrit, lalu di sini ada yang namanya seluruh ini adalah sel, di sini ada inti sel atau nukleus, di sini ada sel squam, lalu ada di sel squam ini diselubungi oleh yang namanya atau ditutup oleh namanya selubung mielin. Penghubung di sini namanya nodus Ranvier dan di sini adalah sinapsis. Apa saja sih sebenarnya fungsi-fungsi dari bagian-bagian sel ini? Yang pertama dendrit. Nah, dendrit ini merupakan percabangan dari badan sel yang terlihat seperti tonjolan bercabang. Nah, di sini seperti tonjolan bercabang, kan bercabang-cabang ya. Dendrit ini berfungsi menerima atau menghantarkan suatu rangsangan dari badan sel. Lalu di sini ada badan sel, seluruh ini merupakan bagian terbesar dari sel saraf yang mengandung banyak sekali komponen penting. Nah, di dalam badan sel ini terdapat yang namanya sitoplasma, nukleus atau inti sel yang ada pada gambar ini, lalu nukleolus atau anak inti. Nah, badan sel ini bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke neurit atau akson. Nah, selanjutnya akson. Akson ini merupakan serabut sel saraf panjang yang terlihat seperti penjuluran dari badan sel. Akson berperan dalam menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor seperti sel otot atau sel kelenjar. Nah, akson ini, yang mana sih akson isi sebenarnya perpanjangan ini? Perpanjangan ini itu sebenarnya seluruhnya disebut dengan akson. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya selaput atau selubung mielin. Nah, selubung atau selaput mielin ini adalah pembungkus neurit dan selubung mielin tersusun dari lemak. Selanjutnya ada yang namanya sel squam. Sel ini mengelilingi selubung mielin. Nah, sel squam berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neurit, dan membantu regenerasi dari neurit. Lalu ada yang namanya di sebelah sini ada yang namanya nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini bagian antara dua segmen selubung mielin dan nodus Ranvier ini berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Nah, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yakni mengenai hewan-hewan apa saja yang menghasilkan listrik.
Yang pertama ada ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah ini gambarnya dapat adik-adik amati di bawah sini. Nah, ikan belalai gajah ini memiliki organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplaks pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Arus listrik muncul saat otot ikan berkontraksi dan pada saat bersamaan ikan dapat mendeteksi keberadaan predator. Nah, jadi di bagian ekor sini ada yang namanya sel-sel elektroplaks dan sel ini akan menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi saat otot ikan berkontraksi. Berkontraksi berarti saat ikan bergerak. Nah, pada saat bersamaan juga ikan juga dapat mendeteksi keberadaan predatornya. Yang kedua, ikan pari listrik. Nah, ikan pari listrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga 220 volt. Jadi selain menghasilkan listrik, ikan pari listrik ini juga dapat mengendalikan tegangan listrik yang ada dalam tubuhnya. Yang ketiga ada yang namanya hiu kepala martil. Pasti adik-adik juga pernah ya melihat mungkin di akuarium besar atau di video-video eksplorasi laut, biota laut seperti itu. Nah, hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Jadi yang namanya sel elektroreseptor ini sebenarnya seperti sel saraf kita. Nah, hiu ini juga mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Wow. Hiu jenis ini dapat menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa, menghindari predator, dan mendeteksi arus laut. Selanjutnya ada Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Jadi Echidna ini menggunakan, kalau tadi ada ikan belalai gajah, lalu ada ikan hiu martil, bukan ikan ya, hiu martil. Nah, itu menggunakan kemampuan penghasil listrik dan juga pengendalian listrik untuk mendeteksi predator. Nah, kalau Echidna ini khusus dia untuk mengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Jadi makanya di gambar ini dia kan sedang mencari serangga ya, menggunakan moncongnya. Nah, ini dia mengirimkan sinyal-sinyal listrik. Apa ada serangga di kayu ini? Seperti itu. Lalu ada belut listrik. Belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam full. Nah, besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Berbahaya ya, lumayan berbahaya ya belut listrik ini. Lalu yang selanjutnya ada lele listrik. Pasti adik-adik juga baru tahu ya adanya lele listrik ini. Nah, lele listrik ini memiliki kemampuan menghasilkan listrik hingga 350 volt. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yakni penggunaan listrik statis dalam teknologi. Apa saja penggunaan listrik statis dalam teknologi? Yang pertama ada yang namanya pengendap elektrostatis pada cerobong asap. Alat ini berfungsi untuk membersihkan gas buang yang keluar melalui cerobong asap agar tidak mengandung partikel-partikel kotor yang dapat mencemari udara. Jadi dia seperti penyaring atau pengendap ya, jelas pengendap. Seperti penyaring partikel kotor melalui elektrostatis tentu saja. Nah, komponen utama alat ini adalah kawat yang bermuatan negatif dan plat logam yang bermuatan negatif. Nah, plat logam dan kawat bermuatan negatif ini untuk apa? Nah, saat asap kotor melewati kawat, beberapa partikel abu yang bermuatan negatif. Setelah itu, plat logam yang bermuatan positif akan menarik partikel debu tersebut sehingga membentuk jalaga yang mudah dibersihkan. Nah, di sini jelas konsep muatan listrik statis digunakan ya dengan cara menarik benda bermuatan positif oleh benda yang bermuatan negatif.
Selanjutnya ada pengecatan mobil. Seperti apa sebenarnya pengecatan mobil di pabrik-pabrik yang sering adik-adik lihat di laptop si Unyil mungkin. Butiran cat mobil akan bermuatan listrik ketika bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Jadi partikel cat yang disemprotkan oleh pipa itu akan bermuatan listrik. Butiran cat ini akan tertarik pada badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Misal badan mobilnya memiliki muatan positif. Nah, catnya memiliki muatan negatif, maka nanti catnya akan gampang nempel di badan mobil. Nah, ini juga konsep muatan listrik statis ya. Selanjutnya ada yang namanya mesin fotokopi. Lalu bagian apa sih sebenarnya dari mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis ini? Nah, komponen utama mesin fotokopi yang menerapkan listrik statis yakni penggunaan toner atau tempat bubuk hitam halus. Toner negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik dan juga penonton yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.